Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kurang dahsyat, Shalom. Mari tengok kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita boleh ada sampai malam hari ini, semua bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi malam hari ini kita boleh datang berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua karena anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kembali malam hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa korban pujian kami di hadapan-Mu. Kami bawa korban ibadah kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan kami persembahkan di tahta-Mu yang kudus. Sebagai korban wangi-wangian yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu malam hari ini Tuhan. Setiap umat-Mu yang datang dengan kerinduan mereka. Kami percaya malam hari ini setiap kami umat-Mu mengalami perjumpaan secara pribadi bersama Tuhan. Dan kami percaya di saat kami datang, kami pulang membawa kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sesuatu yang dahsyat boleh terjadi malam hari ini. Lawatan-Mu, hadirat-Mu mengalir malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan satu kali lagi buat Tuhan kita saudara. Makasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Satu kali lagi dari awal. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari awal, bersama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan
kemuliaan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan-Mu dari awal. Saat ku menyembah-Mu, saat ku angkat pujian-Mu, Bapak Ibu Saudara. Angkat nyanyian-Mu di hadapan Tuhan malam hari ini. Saat Kau bertata. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari naikkan pujian-Mu, Bapak Ibu Saudara. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudara. Ku angkat hatiku, katakan ku pandang. Syakapakaya ralabaralabaralabaralabaralabar. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Seberapa banyak malam hari ini Bapak Ibu Saudara, Engkau yang datang karena Engkau benar-benar rindu akan Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini Engkau hadir bukan karena rutinitas Bapak Ibu Saudara, tapi Engkau hadir malam hari ini karena Engkau benar-benar rindu menyembah Tuhan. Saudara yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, naikkan pujianmu dari hatimu yang paling dalam. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Bapak Ibu Saudara sendiri, ku angkat. Naikkan pujianmu lebih lagi buat Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Satu kali lagi, katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Sembah Dia. Mari angkat nyanyianmu, angkat penyembahanmu malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, dimanapun Bapak Ibu Saudara duduk, mari saya mengajak malam hari ini, angkat pujianmu, sembah Tuhan. Mari bebaskan rohmu di hadapan Dia, Bapak Ibu Saudara. Hina makaya ralabasyando, hipipiara labara 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 labara. Mari datang lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari persembahkan setiap penyembahanmu yang terbaik, setiap ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, sembah Dia. Angkat mazmurmu di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang baik. Kami bangga punya Tuhan yang besar. Haleluya. Shaka papa para la bara la bara la bara la bara la bara. Shakara la bara 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 la bara. Mari setiap kita datang menyembah Tuhan. Mari bebaskan rohmu Bapak Ibu Saudara. Shara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Tuhan segalanya. Oh, Shaka para la bara la bara la bara la bara la bara. Shaka para la bara la bara la bara la bara la bara. Mari jangan padamkan rohnya Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kau bebas menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu.
Semuanya menyembah. Syakapakana mayara la bara la bara la bara la bara la bara. Syakapapara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Yang kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Yang kami nantikan pribadi-Mu Tuhan. Syakara la bayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Syara la bara 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 la bara. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kipa para la bara 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 la bara. Kipa kata kaya la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Mari terus bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul dengan rohnya Bapak Ibu Saudara. Kita la bara 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 la bara. Syakara la bayara la bayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Syakapa para la bara la bara la bara la bara la bara. Kami mau tetapkan hati kami. Untuk kami mau tetap percaya hanya kepada Tuhan. Dan kami mau nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk setiap kami umat-Mu menjadi pribadi-pribadi yang setia dengan Tuhan. Menjadi jemaat yang militan dengan Tuhan. Jemaat yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Syakapa para la bara la bara la bara la bara. Kipa kata kara la bara la bara la bara la bara. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tundukkan kepalamu Bapak Ibu Saudara sejenak. Biarlah musik mengiringi kita dengan lembut malam hari ini. Tetapkan pilihanmu malam hari ini di hadapan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar rindu mengikut Tuhan? Tetapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Biarlah pengiringanmu dengan Tuhan. Saya mau katakan semakin hari semakin setia dengan Tuhan. Dan saya percaya di balik kesetiaanmu dengan Tuhan, Tuhan perhitungkan segalanya Bapak Ibu Saudara. Thank you Jesus. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti.
Katakan tetap berserah. Tetap berserah. Keyakinan di dalam hati. Katakan rencana yang terbaik. Rencana yang terbaik. Semuanya datang darimu. Amin Tuhan. Karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati. Satu kali lagi katakan ku tetapkan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang rindu menyenangkan hati Tuhan dan siap untuk bersuka cita malam hari ini, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Ibu Saudara? Di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Mari lebih lagi bertepuk tangan bersama-sama. Naikkan pujian ini, katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lebih lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah
mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi, angkat suaramu, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya rindu bertanya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Biasanya orang kalau bersuka cita kelihatan dari wajahnya Bapak Ibu Saudara, wajah yang sumringah, wajah yang sukacita. Tengok kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, apakah ada sukacita di pada kanan kirimu? Amin. Amin, amin. Yuk lambaikan tanganmu. Bersuka, come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Lambaikan tanganmu bersama-sama. Bersuka, come on. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan, sekarang sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan, bersuka cita. Amin, 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 amin. Yang bersuka cita sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Angkat pujianmu. Apa yang tak pernah dilihat mata, sama-sama. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua sediakannya bagi yang mengasihi. Satu kali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Haleluya. Yang tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang.
Tuhan tidak pernah berubah, katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, sama-sama, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari angkat tangan kananmu, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Allah sanggup, come on. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Come on, lebih lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang. Katakan dulu, sekarang. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kuasamu tidak pernah berubah, Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu, bahkan kami sudah boleh bersorak-sorai. Sekarang tiba waktunya kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap persembahan umat-Mu, Tuhan. Kami percaya bila persembahan yang kami berikan malam hari ini, kami berikan dengan hati yang benar, hati yang tulus, hati yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Dan semuanya karena kami rindu mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap untuk memberikan persembahan malam hari ini, sama-sama katakan amin. Kalau persembahan bisa dijalankan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari buka kedua tanganmu, katakan dengan lembut. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan oh Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan pengharapan kami di dalam Yesus tidak akan hilang. Kami sudah buka hati kami butuh firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami, menuntut setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari penang, bahkan menjadikan jalan keluar bagi kami. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak pandang orang lain, penuh hamba penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya, sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu ya. Bapak Ibu, sebetulnya yang khotbah malam hari ini Bapak Niko Putong ya. Bapak Niko Putong, dia dari Manado ya, sama istri datang. Mereka ada kongres di Malang ya, GSJA ya, Gereja Sunjang Jemaat Allah. Tapi tiba-tiba katanya dari panitia itu ditambah 1 hari lagi. Tadi ini sudah siang, sudah sore. Dia itu katanya telepon saya enggak angkat, karena kan sore tadi itu katanya ditambah 1 hari lagi. Jadi besok dia baru dia bisa datang. Jadi besok baru dia bisa melayani di El Roy Perak ya. Jadi saya ini mau khotbah apa ini ya. Jadi tapi saya dengar firman Tuhan itu yang luar biasa, lagunya tadi ya. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan pengharapan kita dalam Yesus tidak akan hilang ya. Pengharapan, kita mau bicara tentang pengharapan itu tidak akan hilang. Kita buka dalam firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 ya. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama yang keras. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyaklah saksi. Bapak Ibu dengar baik. Ya dikatakan ya, marilah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saya memberitahu Bapak Ibu dengar baik. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika saudara diberi hidup, saudara harus masuk dalam pertandingan iman. Amin. Ya, saudara suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, ketika saudara diberi hidup, dipanggil hidup, saudara harus masuk dalam pertandingan iman. Tidak mau, tidak bisa menolak. Saudara dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara harus masuk dalam pertandingan iman. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman? Nah sekarang kita lihat ya, dalam keadaan seperti ini, apalagi di akhir zaman, kita semakin banyak tantangan pergumulan demi pergumulan ya. Kita harus masuk dalam pertandingan iman itu. Bagaimana caranya kita bisa menang dalam pertandingan iman? Ya, ini ada 4 hal ya kita bisa menang dalam pertandingan iman, tapi 2 saja atau 3 saja ya. Ya, yang pertama, kita lihat bagaimana ya kita bisa menang pertandingan iman. Kita lihat dalam Roma 4. Roma 4 ayat yang ke-16 sampai ke 21. Roma 4 ayat 16 sampai 21. Ya. Kita baca sama-sama pelan-pelan, yang keras ya. Roma 4 ayat 16 sampai 21. Sudah dapat? 1, 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya sudah telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu dengar baik. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, ketika saudara diberi hidup, saudara harus masuk dalam pertandingan iman. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman? Ya, ada 4 langkah, tapi 2 langkah atau 3 langkah saja. Yang pertama, ya, kalau kita lihat ini ayat yang kita baca tadi, ini adalah kisah Abram dan Sarai ya, Abram dan Sarai. Ya, ketika umur Sarai itu 40 tahun, ya, otomatis umurnya si Abram itu 50 tahun karena beda umur mereka 10 tahun ya. Tuhan sudah janjikan mereka akan mendapatkan keturunan, mendapatkan anak. Tapi ditunggu, dinteni ya, sampai puluhan tahun kok dapat. Enggak datang. Loh ini piye? Sudah mau tua-tui kok enggak dapat. Ya, lalu ini dapat inisiatif si Sarai ini ya. Itu loh cedek ono ya, dekati loh burenmu loh. Ya, pembantu lo babu itu lo dekat aja, hampiri saja. Mungkin ini caranya Tuhan kita bisa dapat keturunan. Lo namanya orang laki disuruh oleh istri suruh dekati buret suruh perempuan, wah nggak suwe, nggak lama itu, cepet, ya, cepet langsung hamil, ya, dan punya anak namanya Ismail ya, kita tahu ya. Nah tapi itu bukan itu yang Tuhan mau. Nah waktu umurnya si Abram 100 tahun, otomatis umurnya Sarah 90 tahun, sudah menopause ping telu, ya, sudah 3 kali menopause. Ya Tuhan datang lagi untuk mempertegas janjinya. Dul, ya, Bram, aku tuh enggak pernah lalai 2 Petrus 3:9. Aku enggak pernah lalai dengan janjiku. Apa yang aku pernah janjikan, itu aku pasti genapi. 2 Petrus 3:9. Allah tidak pernah lalai dengan walaupun sudah lama Tuhan enggak pernah lalai dengan janjinya. Kalau Dia sudah berjanji, pasti ditepati. Amin. Ya, makanya Tuhan datang untuk mempertegas janjinya. Dan untuk mempertegas janjinya, makanya Tuhan merubah namanya Abram jadi Abraham. Artinya bapak segala bangsa. Sarai dirubah namanya, ya, dari Sarai menjadi Sarah. Artinya ibu segala bangsa. Ya, itulah dengar baik, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, lalu kita lihat ya.
kenyataannya kenyataannya tidak punya anak. Tapi janjinya ya dikatakan keturunanmu akan seperti laut, seperti pasir di laut dan bintang di langit banyaknya. Loh, ini kontradiksi ya. Ya, kenyataannya tidak punya anak, tapi janjinya ya keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Ya, kenyataannya sakit, tapi janjinya oleh bilu Tuhan Yesus kamu sembuh. Kenyataannya kere, tapi janji firman Tuhan Keluaran 23, 25, kalau kamu sungguh-sungguh beribadah, kamu akan diberkati melimpah-limpah. Lalu bagaimana caranya ya supaya ya ini kenyataan ini akhirnya menjadi dengan janji Tuhan. Ya, jadi bagaimana kenyataan ya yang tidak punya anak lalu bisa punya seperti keturunan pasir di laut, bintang di langit, yang kere bisa menjadi diberkati Tuhan, yang sakit bisa disembuh. Bagaimana caranya? Ini namanya pertandingan iman. Ya, ini namanya pertandingan iman. Caranya supaya ya kenyataan ya itu menjadi kebenaran firman Tuhan, janjinya Tuhan. Yang sakit menjadi sehat, yang tidak punya anak bisa seperti keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit, yang kere menjadi diberkati Tuhan. Ya caranya ini kenyataan harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kenyataan ini harus tunduk di bawahnya janji Tuhan. Nah, bagaimana supaya caranya? Ya, kita bisa menang pertandingan iman. Bagaimana supaya kenyataan ini tunduk akan kebenaran firman Tuhan, akan janji Tuhan? Ada 4 langkah, ya. Tapi 2 langkah saja, 3 langkah saja. Kita lihat yang pertama, ayat 18. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-18, atau satu orang bisa bacakan? Roma 4 ayat 18. Ya. Ya, yang pertama jadi tidak masuk di ya nanti ya. Tidak masuk di ya. Oke ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang pertama, supaya kita menang dalam pertandingan iman, dan itu kebenaran itu menang atas kenyataan. Yang tidak punya anak bisa punya pasir di laut dan bintang di langit, dan yang kere bisa diberkati melimpah-limpah, yang sakit disembuhkan. Yang pertama, jangan kau pernah berhenti berharap sama Tuhan. Amin. Ya, langkah pertama supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman, ya, yang kenyataan itu kenyataan itu menjadi kebenaran firman Tuhan. Maka jangan pernah kau berhenti berharap sama Tuhan. Dengar baik. Sebagai manusia, ya, secara akal manusia, Abraham dan Sarah itu tidak punya dasar untuk berharap. Apa yang mau diharap? Wes tua 100 tahun, satunya 90 tahun. Ya, secara akal manusia tidak punya dasar untuk berharap. Apa sih yang diharap? Sudah peot ya, sudah keriput, yang satu sudah menopause peng 3, 90 tahun. Ya, lalu apa yang mau bisa diharap? Punya anak seperti bintang di langit. Apa? Secara akal manusia tidak punya dasar untuk berharap. Cuma yang luar biasa, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, mereka tetap berharap. Ini luar biasa. Loh, secara manusia tidak punya pengharapan loh, tidak ada berharap. Wes tuwek. 100 tahun, satunya 90 tahun. Siapa yang bisa punya anak? Yang bisa punya anak seperti itu? Ya, mungkin waktu itu si Sarah itu pagi-pagi datang ke rumahnya dokter ya, ketuk-ketuk ya. Pagi dokter, selamat pagi. Oh, nenek Sarah, perutnya besar ya. Kenapa nenek Sarah? Saya hamil dokter, goloknya guyu. Ini bukan hamil ini tumor ini. Mana ada 9 tahun hamil. Tapi waktu diperiksa, ternyata hamil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, waktu diperiksa, ternyata hamil. Sampai dokternya aja heran, loh kok iso? Kok bisa? Saudara itu dengar baik. Ya, saya beritahu, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, mungkin kau menghadapi sudah jalan buntu lagi. Tidak ada jalan keluar, tetap berharap sama Tuhan. Amin. Tetap berharap. Jangan kau pernah berhenti berharap sama Tuhan. Karena pengharapan itu tidak akan pernah hilang. Satu saat saya mungkin ya si
nenek Sarah ada di belakang ya, lagi masak. Lalu si Bapak Abraham itu ada di depan, mungkin lagi siram-siram bunga. Lalu si nenek Sarah panggil, Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. Nah, terus si Abraham dari luar, ya nenek Sarah, ibu segala bangsa, ya ibu segala bangsa. Pangai senting yuk. Wes tuwek, wes 100 tahun, Bapak segala bangsa, anak saja tidak punya, ya sudah tua-tui, ya menopause ping 3, ini satunya wes tuwek sudah keriput, lah mana buana bisa punya anak, apalagi seperti keturunan seperti pasti lihat bintang di langit, apalagi Bapak segala bangsa, Ibu segala bangsa. Mereka tidak peduli, apa katanya tetangga tidak peduli. Ya mereka walaupun tidak ada, secara manusia tidak ada dasar untuk berharap, mereka tetap berharap dan pengharapan mereka tidak sia-sia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Satu saat saya diminta oleh seorang ibu ya dari Katolik gitu. Saya juga pelayanan di Katolik ya, karismatik. Waktu itu saya diminta untuk didoakan. Ibu ini punya perusahaan keluarga. Ya, itu di Surabaya itu banyak dia punya perusahaan ya, dan satunya itu dekat kantornya Pak Yuli ya, kena kantornya Pak Yuli yang di Jemur Sari itu kantornya itu ya, situ. Salah satunya itu yang kecil, tapi di kota-kota besar, kota kecil semua ada, dia punya cabang-cabang ya. Dan waktu ini ibu ini adiknya dia, mereka ada 4 bersaudara, adiknya itu salah satunya adiknya itu adalah dokter ahli ya, salah satu dokter ahli, dokter spesialis. Dan ibu ini didiagnosa oleh dokter, dia hidupnya tinggal 2 bulan karena dia punya tumor di otak dan tumornya sudah besar. Lalu dia dikatakan bahwa dalam minggu depan itu dia mau akan bawa ke Singapura ya, hanya untuk menyenangkan hatinya. Kenapa? Memang sudah ada pengharapan hopeless ya, karena sudah memang udah besar dan hidupnya sudah kulit bungkus tulang. Lalu saya disuruh doakan. Waktu sebelum besok berangkat ke Singapura, saya suruh doakan. Saya datang ke rumahnya di daerah Koblen sana ya. Lalu saya kasih firman Tuhan ini ya. Saya katakan, Ibu, Abraham dulu, wes tuwek, suami istri apa tuh? Secara manusia, akal manusia tidak punya dasar untuk berharap. Tapi yang luar biasa, sekalipun tidak punya, loh ini tua loh tuh Abraham ini. Tua-tui, 100 tahun, 90 tahun. Lalu janji Tuhan keturunannya akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Engkau menjadi kepala segala bangsa, ibu segala bangsa. Tidak punya dasar untuk berharap. Tapi yang luar biasa, mereka tetap berharap. Secara manusia tidak punya pengharapan, tapi mereka tetap berharap. Mungkin bagi orang lain gila, senting. Tapi walaupun dikatakan senting, tidak peduli. Mereka tetap berharap. Dan pengharapan mereka itu tidak sia-sia. Mereka mendapatkan mujizat, mendapat berkat. Luar biasa. Ibu ini berangkat, besoknya berangkat. Kira-kira 3 hari kemudian ya saya ditelepon dari Singapura, dibawa ke Singapura. Karena sebetulnya hanya untuk menyenangkan saja, karena memang sudah tidak ada jalan keluar. Tapi itu yang luar biasa ya. Dia berkata sama telepon saya, Pak Pendeta, ya waktu saya imani khotbah yang Bapak saya kasihkan kepada saya, firman Tuhan kepada saya. Wah, itu Tuhan itu luar biasa. Waktu saya berharap sama Tuhan, ternyata penyakit yang besar, yang ganas itu Tuhan rubah menjadi biasa saja. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Waktu dia stres berat, maka itu dia akan menjadi besar. Tapi waktu dia bersuka cita, dia bergembira, kecil, bahkan hilang. Dia hidup ibu ini memang sudah meninggal, ibu ini hidup 15 tahun lagi. Ya, dia hidup 15 tahun dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayat yang luar biasa ya, ingat, apapun masalahmu, apapun tekanan yang menekan saudara, mungkin saudara tidak punya jalan keluar. Ya, mungkin saudara mengalami jalan buntu. Saya beritahu kepada saudara, tetap berharap sama Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Ya, kita lihat ayat ini luar biasa. Sama-sama 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu dalam Tuhan tidak akan hilang. Amin. Masa depan sungguh ada, mujizat sungguh ada, kesembuhan sungguh ada, pemulihan sungguh ada. Ya, dan pengharapanmu dalam Tuhan tidak akan hilang. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun sakitmu, tetap berharap sama Tuhan. Abraham sekali secara akal manusia dia tidak punya dasar untuk berharap. Tapi ketika dia tetap berharap,
Ya secara manusia tidak punya dasar untuk berharap. Tapi ketika dia berharap sama Tuhan, pengharapannya dalam Tuhan tidak hilang. Amin. Yang kedua, kita lihat kembali ke Roma 4 ayat yang ke-19. Bagaimana supaya kita bisa menang di dalam pertandingan iman? Kenapa? Sebab mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika saudara dipanggil hidup, diberi hidup, saudara dan saya harus masuk dalam pertandingan iman. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menang pertandingan iman? Ya, yang sakit menjadi sehat, yang kiri menjadi diberkati, dan juga yang tidak punya anak bisa berlimpah-limpah, ya, bisa pasir di laut, bintang di langit. Kita lihat ayat 19. Sama-sama 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tidak pernah lemah imannya. Loh, itu enggak iso. Nggak. Ya. Dia tahu, dia percaya bahwa Lukas 1 ayat 37 bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dia tahu itu. Bahkan saya beritahu, memang bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi satu ayat yang luar biasa, Markus 9 ayat 23b. Ini Markus 9 ayat 23b. Bagi Allah memang tidak ada perkara mustahil karena Dia Allah. Ya, kita lihat, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Amin. Bahkan dengar baik, kalau engkau percaya, engkau tidak pernah dipermalukan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11. Ya. Sama-sama 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dengar baik. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, tidak pernah 32 tahun, 33 tahun. Saya tidak pernah minum obat, tidak ke dokter, tidak divaksin. Bapak Ibu dengar baik. Saya tidak pernah dipermalukan ketika saya pegang janji firman Tuhan, melangkah dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Ya tadi Roma 4 ayat 17. Ya, kita pegang firman Tuhan. Kenapa? Ya, Roma 4 ayat 17. Kenapa? Banyak ya sebetulnya, tapi satu aja. Ya, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa dan di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Pegang janji firman Tuhan, melangkah dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tidak ada kesehatan, ada kesehatan. Tidak ada kesembuhan, ada karena firman Tuhan itu menciptakan tidak ada menjadi ada. Yesaya 55 ayat 11. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku, dari mulut Tuhan, tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Lukas 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 3. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu, perkataan firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ketika firman Tuhan itu kita perkatakan dengan baik, dia akan pergi seperti pedang bermata dua, menyerang musuh kita termasuk penyakit. Amin. Gunakan firman Tuhan. Amin. Secara manusia tidak masuk akal, tapi kita lihat ya, tidak ada punya pengharapan, tapi ketika mereka berharap, mereka mendapatkan kemenangan. Ya. Yang kedua tadi, nah secara akal manusia mereka dia lemah. Ya, artinya yang kedua, apa yang Abraham lakukan? Ya, dia tidak pernah melihat kondisinya. Ya, sehingga dia bisa mendapatkan kemenangan, ya, dia bisa mendapatkan mujizat, dapat anak, ya, anak yang dijanjikan Tuhan itu. Kenapa? Karena dia tidak melihat kondisinya. Itu sebabnya yang kedua. Bagaimana saudara bisa menang dalam pertandingan iman? Yang kedua, jangan kau melihat situasi dan kondisimu. Jangan pernah kau lihat lingkunganmu, keadaanmu. Saya katakan kepada ibu yang sakit itu, yang sudah kulit bungkus tulang, Bu, Ci, jangan kau lihat kondisimu seperti ini. Jangan, lihat firman Tuhan. Amin. Waktu Daud berhadapan dengan Goliat, ya, waktu bukan Goliat, si Saul lihat Goliat, Cik gede nih, raksasa yang dihadapi. Saul lihat gitu, tapi Daud enggak. Dia lihat kecil kau itu, kamu itu kecil.
Makanya dia berkata kepada Goliat, kamu boleh mendatangi aku dengan kekuatanmu yang besar, dengan helmmu yang besar, dengan pedangmu yang besar, dengan pedangmu yang besar. Tapi aku mendatangi engkau dengan kekuatan yang besar, dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Jangan lihat masalahmu yang besar, jangan lihat sakitmu yang besar, jangan lihat persoalanmu yang besar. Lihat Yesusmu yang besar. Dia terlalu sanggup untuk menolong saudara. Amin. Roma 8 ayat 31, kalau Allah ada di pihakku, siapa lawanku? Ada yang lawan? Kalau Yesus di pihak kita? Tidak ada. Ya, nah itu ya. Wahyu 3 ayat 7, kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, ada yang bisa tutup? Tidak ada. Sekalipun resesi, tidak ada di surga resesi. Ya, itu cinta itu alami itu. Ya. Ada resesi bagi Tuhan? Tidak ada. Amin. Ya. Oh, ini ditulis ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tapi nek Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Amin. Ya. Bagaimana supaya Tuhan buka itu? Oh, nanti perikopnya lain. Nanti ya. Nanti di ayat 8 itu ya. Bagaimana Tuhan akan buka supaya Tuhan buka pintu berkat yang tidak seorang bisa tutup. Itu ada 3 cara ya, 3 langkah. Ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu ya, supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman. Ingat, yang kedua, jangan engkau melihat keadaan sekelilingmu. Jangan lihat situasi dan kondisimu. Jangan kau melihat masalahmu yang besar. Jangan kau melihat persoalanmu yang besar. Tapi lihat Yesusmu yang besar. Dia terlalu sanggup menolong saudara. Dia mau menolong saudara dan saya. Yang terakhir 3 saja, tidak usah 4, 3 saja. Kita lihat yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa dalam pertandingan iman. Bagaimana supaya yang kiri bisa menjadi diberkati Tuhan. Yang tidak punya anak bisa seperti pasir laut bintang di langit ya. Yang sakit bisa disembuhkan. Kita lihat dalam Roma 4 tadi ayat yang ke-21. Roma 4 ayat 21. Sama-sama 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Yang ketiga, ya, bagaimana supaya kita bisa dalam pertandingan iman? Yang ketiga, ya, ingat Abraham, dia sungguh percaya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melakukan janjinya. Ya, Abraham bisa menang, ya, karena dia melihat bahwa Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan itu sangat berkuasa untuk menggenapi janji, untuk melakukan janjinya. Saudara, berapa waktu yang lalu, sudah agak lama ya, waktu kami masih tinggal di daerah Nanas sana itu ya, saya diminta doakan, ada telepon ya, saya dari telepon dari teman saya, Pak, tolong ada yang minta doa. Oh ya, oke, mau minta doa, tapi saya ditelepon. Ini Pak, Bapak ini sudah kena ginjal cuci darah, ya, orang di jalan Jalan Mangga, ya, istrinya itu guru Petra, ya, guru Petra. Lalu apa yang terjadi? Waktu kami ke rumah sakit malam-malam itu ya, karena waktu kami baru pulang pelayanan, malam-malam sudah agak malam, kami ke rumah sakit. Saya kasihan, Bapak itu ya sudah diikat ya, tangan dan kakinya sudah diikat, nggak bisa bergerak. Kenapa? Bapak ini kan kena cuci darah itu hampir 1 minggu 3 kali atau 2 kali ya. Satu minggu 3 kali. Nah, waktu kalau sudah mau besok cuci darah, orang kenapa sih orang cuci darah? Karena ginjalnya itu gagal ya, ginjalnya itu gagal untuk bekerja ya. Nah, manusia itu, saya tanya sama dokter, manusia itu ya darahnya itu selalu penuh dengan racun ya. Nah, supaya menetralisir, itu tugasnya adalah ginjal, yang tugas ginjal untuk menetralisir darah itu supaya tidak beracun. Ya, dan kalau ginjal itu sudah tidak berfungsi, maka darahnya ini tetap beracun. Makanya supaya tidak beracun dicuci. Ya, dan itu sampai 1 minggu sampai 3 kali. Nah, kalau sudah mau besok dia sudah mau cuci darah, waktunya cuci darah, waduh, gatalnya itu luar biasa. Tubuhnya itu mulai gatal sampai dia garuk sama tangan itu tidak kuat. Sudah tidak kuat lagi. Dia pakai itu kayu yang bentuknya kayak tangan loh, kayak jari. Ya, tangan itu. Loh, digaruk tuh. Waduh.
sampai sudah hancur belakang kena garukan itu ya. Ya karena gatalnya luar biasa. Akhirnya karena daripada hancur dia diikat. Makanya ini kepalanya dibentur-benturkan kemana itu ke tembok, ke dinding. Lalu dia bilang, mati aku, mati aja. Karena enggak kuat sudah. Gatalnya luar biasa, mati aja, mati aku. Wah, saya bilang, mau bagaimana saya bisa melayani, bagaimana saya bisa mendoakan, ya. Wah, tapi Tuhan itu memberikan saya satu cara gitu ya, satu jalan keluar. Saya bilang gini, Pak, daripada Bapak teriak-teriak mati aku, lebih panggil nama Yesus, Yesus tolong, lebih baik panggil gitu daripada kamu ngomong teriak-teriak mati aja. Lebih baik kamu panggil Yesus tolong. Wah, dia ikuti. Yesus tolong, karena gatalnya luar biasa. Yesus tolong. Saya dapat ingat firman Tuhan. Pak, pakai firman Tuhan, Pak. Pakai ayat firman Tuhan. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Ya, kalau Bapak ucapkan terjadi, pasti ini penuh kuasa. Mazmur 118 ayat ke 17 kalau 17. Mazmur 118 saya. Sama-sama 1 2 3. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya bilang, Pak, ya pakai firman Tuhan. Mazmur 118 ayat 7, ya, 17. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, aku pasti hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Aku tidak akan mati, aku pasti hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak akan mati, aku pasti hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia sebutkan itu. Ya, aku tidak akan mati, aku pasti hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Aku tidak akan mati, aku pasti hidup. Aku menceritakan perbuatan-perbuatan yang hidup. Pak, ganti Pak, tak bilang gitu. Kenapa? Saya tahu dia tuh pemain piano di gereja GKI. Ya, Pak gini, robah lagi Pak. Aku tidak akan mati, aku pasti hidup. Aku akan main musik bagi Tuhan. Oh, dia ikut. Aku tidak akan mati, aku pasti hidup. Aku akan main musik bagi Tuhan. Pemain musik, ya, sekaligus pemain musik. Ya, saya sekali. Ya. Ya, dia berkata, dia berteriak, aku tidak akan mati, aku pasti hidup. Aku akan main musik bagi Tuhan. Aku tidak akan mati, aku pasti hidup. Aku akan main musik bagi Tuhan. Aku tidak akan mati, aku pasti hidup. Aku akan main musik bagi Tuhan. 3 hari kemudian, waktu saya Ibu Edi tidak masak, saya pergi ke depotnya Mangga itu. Orangnya memang tinggal di Mangga juga ya. Saya pergi depot Mangga situ, depot Mangga. Saya mau masuk makan di situ. Bapak ini keluar dari mobil. Loh Pak, ya saya sembuh Pak. Beri keluhan bagi Tuhan. 3 hari saja. Yang cuci darah 1 minggu 3 kali. Sampai teriak-teriak itu. Kelihatannya hopeless. Tapi ketika dia berharap sama Tuhan, dia sungguh percaya seperti Abraham bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan janjinya. 3 hari kemudian saya ketemu, masuk restoran bareng. Beri keluhan bagi Tuhan. 3 langkah bagaimana supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman. Catat baik-baik. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika saudara diberi hidup, saudara harus masuk dalam pertandingan iman. Mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, bagaimana supaya kita bisa menang pertandingan iman? Yang pertama, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Ya, sekalipun tidak ada dasar, ya secara manusia tidak ada satu berharap, tetap kau berharap sama Tuhan. Amin. Kita lihat ya. Wah, ini saya ada satu yang luar biasa lagi. Kita lihat seperti Abraham. Dia itu berharapnya sama Tuhan itu luar biasa. Ya, berharap sama Tuhan luar biasa. Dia tidak menyerah sama Tuhan. Ya, Abraham ini tidak menyerah. Bapak Ibu, waktu Abraham ini diminta anak satunya itu Ishak untuk dikorbankan. Nah, korbankan di atas Gunung Moria. Waktu itu diminta, ini si Abraham ini stres. Loh, kok ya apa sih Tuhan kok minta? Kalau ini anak satu-satunya yang didapat dengan pergumulan yang sudah 100 tahun. Kok diminta sama Tuhan? Ini tidak main-main dapat anak ini. Ahli waris satu-satunya. Cuma ini ahli waris satu-satunya, anak harta yang hidup bagi dia. Kok diminta sama Tuhan? Dia masih cilik, ini masih gede.
Tapi walaupun dia stres, dia bingung, dia tetap taat. Abraham ini taat, wah luar biasa. Makanya ya, waktu dia taat, dia mungkin dia harus dikorbankan si Ishak itu di atas gunung Moria. Waktu dia naik dari kanan, saya kasih contoh dari sebelah sebelah kanan gunung ya. Dia naik dari sebelah kanan gunung sama si Ishak yang akan dikorbankan. Dia naik dengan stres, mungkin dengan bingung. Tapi walaupun stres dan bingung, dia tetap taat. Karena perintah Tuhan tidak masuk akal. Anak yang didapatkan sudah pergumulan 100 tahun, baru didapatkan 100 tahun kok diminta. Iya, masih kecil udah besar, tapi dia tetap taat. Dengar baik, ketika Abraham taat, tanpa sepengetahuan Abraham, dari balik gunung itu, dari sebelah kiri gunung, Tuhan sudah tuntun jawabannya. Seekor domba. Tuhan sudah tuntun jawabannya. Ya, itu sebenarnya saya beritahu. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, asal engkau taat sama Tuhan, maka tanpa sepengetahuan saudara, dari balik persoalan saudara, dari balik masalah saudara, Tuhan sudah tuntun jawabannya. Apapun kebutuhanmu, kecil atau besar, asal engkau taat, Tuhan sudah tuntun jawabannya dari balik kebutuhanmu. Naiknya sama-sama, ya, naiknya sama-sama, ya. Ketemunya di mana? Di puncak. Itu sebabnya Allah seringkali bekerja justru di puncak masalahmu. Tuhan seringkali berkarya justru di puncak masalahmu. Ayub 38 ayat 1. Ya. Ayub 38 ayat 1. Sama-sama 1, 2, 3. Dari dalam badai Tuhan, justru dari dalam badai, tengah badai, justru Allah menjawab Ayub. Tuhan seringkali bekerja justru di puncak masalahmu. Amin. Coba kalau misalnya si Abraham ini, dia cuma naik separuh gunung. Lalu dia bilang, aduh Tuhan ya apa, gak ada jawaban ini, ya apa Tuhan, gak ada jawaban ini. Kira-kira dia kalau dia balik, kalau dia sampai separuh gunung, dia bisa ketemu sama jawaban Tuhan? Bisa ketemu mujizat Tuhan? Tidak. Atau sampai 3/4 gunung, dia sudah naik, sudah capek 3/4 gunung. Ya, lalu dia bilang, waduh kok terlalu lama, jawaban Tuhan terlalu, aku balik dia berhenti. Kira-kira dia bisa melihat mujizat Tuhan, jawaban Tuhan? Tidak. Ya, sampai di puncak, baru dia melihat mujizat Tuhan. Itu sebabnya saya beritahu pada saudara, dengar baik. Jangan kau pernah berhenti berdoa sebelum doamu dijawab oleh Tuhan. Jangan kau pernah berhenti bergumul sebelum kau mujizat itu terjadi. Jangan kau pernah berhenti bergumul. Sebelum kau lihat apa yang kau gumul itu. Amin. Nah, naiknya sama-sama, ketemunya di puncak. Itu sebenarnya, dengar baik. Saya mau tahu, beritahu. Saudara, mujizat itu penting enggak? Mujizat itu penting enggak? Kesembuhan itu penting enggak? Berkat itu penting enggak? Banyak orang Kristen mengejar yang penting, tapi lupa dengan yang terpenting. Mujizat penting, berkat penting, ya, kelimpahan penting, tapi ada yang lebih penting itu. Apa yang lebih penting itu? Ketika engkau menantikan pertolongan Tuhan. Di situ yang lebih penting. Ketika engkau nantikan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang nantikan pertolongan Tuhan. Sebab dia akan mendapatkan kekuatan. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Makanya Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang menantikan pertolongan Tuhan. Sebab kenapa? Sebab pada waktu engkau menantikan pertolongan Tuhan, maka kekuatanmu ditambah-tambahkan. Imanmu ditambah-tambahkan. Ya, kalau doanya baru 1 kali berdoa dijawab, kira-kira menantikan Tuhan lagi enggak? Berharap sama Tuhan lagi enggak? Enggak usah jawab kok. Udah dijawab. Dan saya beritahu, mana engkau lebih menghargai? Ya, berkat yang kau dapatkan, ya, atau jawaban doa yang kau dapatkan setelah bergumul selama satu minggu dengan 1 tahun. Mana engkau lebih menghargai? 1 tahun. Tak eman ini. Ya ini tak eman-eman. Ya, itu sebabnya, dengar baik. Dengar baik Bapak. Ketika engkau menantikan pertolongan Tuhan, maka di saat itu
Tuhan tambah-tambahkan pengharapanmu. Tuhan tambah-tambahkan imanmu. Tuhan tambah-tambahkan kekuatanmu. Amin. Yes, ayat 29 juga. Ini sama. Ayat 29. Ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak ada berdaya. Amin. Ya, Matius 11:28 berkata, ya, mari kepada kamu yang letih, lesu, dia akan memberikan kelegaan. Ya, kelegaan Allah berikan kepada mereka yang sudah letih, lesu, berdoa. Kelegaan Tuhan, mujizat kesembuhan Tuhan berikan mereka sudah lelah, letih, lesu, bergumul. Kalau berdoanya baru 1 hari, 1 minggu, belum letih, lesu. Ya. Kalau engkau bergumulnya sudah letih, lesu, ini loh hasil. Ya. Kalau ada baru berdoa satu hari, dua hari, masa Tuhan bilangnya inilah hasil doamu, letih lesu doamu. Masa baru 1 hari, 2 hari? Enggak. Kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, inilah hasil pergumulanmu. Inilah hasil. Wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makanya saat ini, kalau saat ini doamu belum dijawab, tetap bersyukur. Tuhan sedang menambahkan kekuatan kita. Kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan, bersyukur. Karena Tuhan sedang menambahkan imanmu. Tuhan sedang menambahkan pengharapanmu. Amin. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendapatkan aku kekuatan. Begitu sudah 2 tahun, 3 tahun baru jawab Tuhan. Wah, luar biasa. Begitu masalah kecil datang, oh kecil. Yang besar aja aku sudah menang. Apalagi cuma yang kecil. Ini kecil. Sudah pernah menang yang besar. Berikanlah bagi Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dan bangkit berdiri. Kaulah harapan dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan dengan imanmu. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, meteraikan siap firman-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Sehingga kami selalu berharap pada Tuhan. Tidak pernah berhenti berharap sama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya pengharapan kami tidak akan sia-sia. Sungguh masa depan sungguh ada, mujizat sungguh ada. Dan pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah hilang. Yang kedua, Tuhan ajarkan kami juga, kami tetap tidak melihat masalah yang besar. Kami tidak melihat persoalan yang besar, tapi kami melihat memandang Yesus yang besar, yang sanggup menolong kami dan mau menolong kami. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan kami untuk kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup berkuasa melakukan setiap janji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, biar Tuhan dan kami tambah-tambahkan. Puji hormat syukur nama Yesus Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Mari buka kedua tanganmu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorak. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Kami percaya biarlah segala kebenaran firman-Mu yang disampaikan malam hari ini tertanam dalam kehidupan kami, untuk kami mau tetap berharap, tetap berserah, tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan.
Karena di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada jawaban, bahkan di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Ajarkan setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami selalu menanti-nantikan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di balik penantian kami, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang baru bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan setiap persembahan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih lagi katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan satu kali lagi katakan ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Untuk pengumuman ya, kita hari besok ada ibadah di Perak ya, Elroy Perak itu dengan yang khotbah ya besok Pak Niko Putong, dan Sabtu ada Elroy juga di Jember ya, juga Pak Niko yang akan khotbah di Jember ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu tetap doakan tempat ibadah kita ya, juga untuk rencana ke mana itu sama Ibu Riris ya, ke Israel ya, tanggal 8 sampai 21 ya, 8 sampai 21 ya, Oktober ya. Oke. Juga mungkin hari dari Elroy di Jember itu sudah mulai nabung ya. Wah luar biasa. Bahkan bukan cuma minta nabung, malah kan mereka bilang Pak mau bikin kaos baru lagi Pak. Si modelnya yang warnanya lain Pak. Wah. Nah, kita lihat ya, luar biasa ya Elroy Jember. Walaupun jemaatnya tua-tui ya, cuma kerjanya cuma apa? Ya itu cuma jualan kue di pasar, tapi luar biasa kaya hati mereka ya. Sama juga di sini ya. Oke. Bapak Ibu jangan lupa juga tiap ada doa pagi ya, setiap Senin sampai Sabtu 5:30 sampai jam 6, dan juga ada Zoom ya, Zoom hari Rabu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang akhir zaman dengan pendeta Ibu Hevi ya, Ibu Eka ada ikut ya. Oke ya, oke. Untuk itu kita akan tutup ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu Tuhan.
Aku memuliakan nama-Mu. Bersyukur, terima kasih Tuhan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya malam hari ini. Tuhan, biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menghibur setiap umat-Mu jemaat-Mu dimanapun berada. Firman Tuhan membangkitkan iman kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan PDL Roy dimanapun berada. Dalam segala pergumulannya Tuhan yang tolong. Yang sakit Tuhan jamah, berikan beras kesembuhan. Oleh bilu Tuhan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Iman yang lemah, bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam, bangunkan semangat mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan. Berkat dari utara, selatan, timur, barat Tuhan curahkan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Jemaat juga yang menghadapi masalah rumah tangga, masalah dalam ekonomi, keuangan, masa dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, Tuhan yang berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang sedang mencari pekerjaan bagi yang terbaik. Jemaat yang bekerja, yang bisnis Tuhan yang memberkati. Tuhan dijauhkan pada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, Tuhan jauhkan. Buat mereka semua lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekornya, bukan turun. Anak-anak jemaat Tuhan juga yang sekolah dan kuliah, buat mereka berhasil. Akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan dan juga semangat belajar tambahkan bagi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari pergaulan yang buruk, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap umat Tuhan, jemaat El Roy dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua program-program PDL Roy kami serahkan di tangan Tuhan, baik itu Tuhan doa pagi, Zoom meeting, dan juga ibadah tatap muka pusat sampai cabang-cabangnya, dan juga ibadah pelayanan ke penjara. Tuhan, semuanya juga rencana untuk ke Israel kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan mereka semua lipat-lipat ganda. Kami juga berdoa untuk tempat ibadah, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Juga tim musik sama WL, Tuhan memberkati mereka, tambahkan kuasa urapan menyertai mereka. Kami percaya Tuhan bukan hanya mereka melayani di tempat ini, tapi sampai Tuhan ke luar pulau, luar kota, luar negeri, Tuhan pakai mereka lebih luar biasa dengan hati yang melayani Tuhan. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah sediakan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, tenaga yang baru Tuhan tambahkan bagi kami. Mereka yang sudah membawa berkat ini, kembalikan mereka lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, biar Tuhan kirimkan malaikat menyertai mereka tiba di rumah masing-masing tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari krisis Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bareng masuk kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, dan juga persekutuan, penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya.
Ku